Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, masih semangat untuk belajar? Kalau masih, ketika Bapak ucapkan semangat pagi, kalian jawab? Baik, semangat pagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelumnya Bapak punya ice breaking ya? Coba kalian tarik nafas dulu, keluarkan. Sudah tidak tegang ya? Coba ada yang belum makan? Atau sudah makan semua? Sudah ya, berarti sudah kuat ya? Sudah semangat ya untuk belajar ya? Jangan sampai nggak makan ya. Nah baik, kita breathing dulu ya. Coba berdiri semuanya. Nah konsentrasi ya, Bapak akan melatih konsentrasi kalian. Dengarkan perkataan Bapak ya. Ketika Bapak ucapkan tangan di depan, berarti tangan di depan ya. Dengarkan perkataan Bapak. Kalau misalnya tidak konsentrasi, berarti apa? Moderasi. Ya, moderasi ya. Ya, kamu aku sendiri ya. Nah, coba tangan di atas dulu. Tangan di atas. Ikuti perkataan Bapak. Ya. Tangan di samping. Nah, ada yang berapa yang belum fokus ya? Tangan di samping. Ya, tangan di depan. Ada berapa yang fokus? Tangan di depan. Ya, masih ada berapa yang kurang fokus ya? Tangan di atas. Baik. Pegang hidung. Ya, pegang mata. Ya, pegang hidung. Ya, udah konsentrasi semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, harus sabar dulu ya. Silakan, konsentrasi disiapkan. Siap, doa, mulai. Sudah selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan mengecek kehadiran. Hari ini siapa yang tidak masuk? Egi, kenapa? Egi sakit. Terus siapa lagi? Muhammad Iman kenapa? Izin kenapa? Izin ada acara keluarga. Ada lagi? Ya, kenapa? Sakit. Wahid izin. Ya, semoga yang sakit kita doakan sembuh ya. Dan bisa bergabung dengan kita ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, untuk menambah asa nasionalisme ya, Bapak mempunyai lagu Halo-Halo Bandung. Coba kalian berdiri. Yuk, kita menyanyikan lagu nasionalisme. Silakan. 1, 2, 3. Baik, sebelum kita ke materi, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Ya, apa Rara?
Ya, berarti kemarin itu kita belajar tentang Abel ya. Abel itu eh, apa tadi cerita tentang binatang ya yang menyerupai watak seperti manusia. Bagus, tepuk tangan. Ada lagi? Ya, apa? Fabel tokohnya para binatang. Watak tokoh binatang ada yang baik, ada yang jahat seperti manusia. Tokohnya para binatang berbicara seperti manusia. Memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan sebab atau akibat. Fabel menggunakan latar alam, contohnya hutan, sungai, dan kolam. Nah, tadi ciri Fabel itu berarti tokohnya para binatang. Nah, latarnya biasanya latarnya di alam ya? Iya. Bagus. Tujuannya apa? Dalam mengamati video dan membaca teks fabel yang disajikan serta didik mampu teks fabel dengan benar. Nah, kemudian yang kedua, Setelah mengamati video dan membaca teks fabel yang disajikan serta didik mampu kaidah pembahasan teks cerita fabel dengan tepat. ya, setelah mengamati video dan membaca teks fabel yang disajikan, peserta didik mampu menentukan struktur fabel dengan tepat. Ya, kemudian setelah mengamati video dan membaca teks cerita fabel, peserta didik dapat menentukan kaidah kebahasaan fabel dengan tepat. Tuh ya, itu pembelajaran hari ini. Ya, sebelumnya Bapak punya tayangan video. Silakan disimak dan dicatat baik-baik ya. Silakan disimak dan dicatat baik-baik videonya. Sambil berkeliling seharian, kerjanya hanya melompat-lompat dan mengagumi dirinya. Dia suka membicarakan betapa cepat dirinya dibandingkan. Cepat di hutan ini, apa ada yang mau balapan denganku? Dia memang berlari cepat dengan kaki besarnya. Hewan-hewan lain tidak Dari video yang telah kalian lihat, di situ ada tokohnya nggak? Ada Pak. Ya Pak. Tokohnya ada kelinci dan kura-kura. Kelinci dan kura-kura ya. Kalau misalnya kelinci dan kura-kura di dunia nyata, coba kalau kura-kura itu biasanya jalannya bagaimana? Lambat ya? Ya. Kemudian di belakangnya ada apa? Rumah ya? Kayak rumah ya. Kalau kayak kita mah rumah ya? Ya, tempurung ya, namanya ya. Nah, terus kalau misalnya kelinci bagaimana jalannya? Cepat ya, gimana jalannya? Loncat-loncat ya. Nah, di situ wataknya kalau kura-kura bagaimana wataknya? Ya, apa Cornelius? Pura-pura pemberani dan bijak. Pemberani dan bijak, pintar, tepuk tangan. Terus kelinci, Angkuh dan sombong. angkuh dan sombong, ya. Angkuh dan sombong kelinci itu ya. Di situ tokohnya berarti tokoh utamanya kura-kura dan kelinci, ya. Nah, di situ latarnya di mana? Ada yang tahu nggak? Di hutan ya? Ya, di hutan. Tadi latarnya di hutan. Ya. Nah, kemudian di situ ceritanya tentang apa? Ada kejadian pertentangannya nggak? Komplikasinya ada nggak? Apa? Ketika kura-kura mengajak kelinci lomba lari dan kelinci menerima tantangan kura-kura dengan semuanya membayangkan kura-kura. Ya, ketika si kelinci itu menerima lomba lari ya yang diberikan oleh si kura-kura. Kemudian si kura-kura itu berhasil. Resolusinya ada nggak? Ketujuan sehingga kura-kura telah melarinya dan kura-kura berhasil mengangkut. Nah, ketika si kelinci mau makan wortel, kelinci pun ketiduran ya? Iya. Kelinci pun ketiduran dan akhirnya si kelinci bisa apa? Tertidur dan si kura-kura bisa mengalahkan si kelinci, gitu ya? Ya. Nah, kemudian coba Bapak ada teks. Kalian bisa dilihat teks yang sudah Bapak ingat tadi ya. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit, kita akan
akan cari kaidah kebahasan teks fabel. Ya. Di situ ada kaidah kebahasan teks fabel itu. Yang pertama yaitu kata kerja. Ada yang tahu nggak kata kerja itu apa? Kata kerja itu apa? Ya. Menulis, membaca, dan menyapu itu termasuk kata kerja. Jadi kata kerja itu kata yang memerlukan tindakan ya. Nah, dalam teks fabel, ya dalam teks fabel itu ada dua kata kerja. Yang pertama kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Ya, kalau kata kerja transitif itu kata kerja yang memerlukan objek. Sementara kata kerja intransitif kata kerja yang tidak memerlukan objek. Ya. Ada tahu nggak contohnya kata kerja transitif? Ya apa? Contohnya si kelinci merenggakan kakinya. Si kelinci merenggakan kakinya. Ya. Berarti objeknya apa? Apa? Kakinya, pintar ya. Si kelinci merenggakan kakinya. Kemudian contoh teks kata kerja intransitif. Ya apa? Si kelinci berpikir. Di situ ada objeknya enggak? Si kelinci berpikir ada objek enggak? Nggak ada ya. Nah itu disebut dengan kata kerja intransitif. Ya. Kemudian setelah kata kerja yang kedua ada apa? Apa? Yang kedua ada kata sandang. Kata sandang itu berarti kata julukan. Ada nggak di situ kata sandangnya? Ada Pak. Ya, apa? Si kelinci sang kura-kura. Si kelinci dan sang kura-kura. Itu disebut dengan kata sandang. Ada si dan sang. Kelompok ya, Bapak akan membagi kelompok ya yang terdiri dari 4 orang. Ya. Jadi satu kelompoknya itu 4 orang. Ya. Kemudian satu kelompoknya 4 orang. Bapak akan membaginya dengan cara berhitung. Dimulai dari sini, misalnya. Nah, baru kelompoknya. Nah, Bapak akan membagikan LKPD ya. Bapak membagikan LKPD yang harus kalian isi nanti. Kalian tentukan struktur dan kaidah kebahasannya. Ya. Ada kelompok 4 berarti berdua. Kelompok 5 mana? Sudah ada yang ditanyakan? Ya. Di sini aja. Ya, orientasi mana? Kelompok 1 udah selesai ya, kelompok 2 sudah selesai, kelompok 3 sudah selesai, kelompok 4 sudah selesai, kelompok 6 sudah selesai. Sudah ya? Nah, kalau sudah, nanti dipresentasikan ke depan, ada kelompok yang memberi tanggapan. Ya. Ada kelompok yang memberi tanggapan ketika teman kalian mempresentasikan ke depan. Ya. Baik, dari kelompok 1 dulu, silakan presentasikan ke depan. Satu salam untuk kelompok 1. Silakan. Silakan, teman-temannya diperhatikan ya, teman-temannya diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Tasya. Nama saya Alsa Mayra. Nama saya Mugia. Saya Melia Putri. Kami ingin mempresentasikan teks semut dan merpati. Orientasi. Suatu hari saya pun merpati melihat ada seekor semut yang terjatuh ke sungai. Semut itu berjuang sangat keras berenang supaya tidak tenggelam. Melihat hal itu, merpati tak hanya diam saja. Dia segera memetik sehelai daun di atas kolam dan dijatuhkannya ke atas sungai dekat dengan posisi yang hampir rela. Komplikasi dibacakan oleh semut cepat berenang dan naiklah ke atas sungai. Teriak mereka, semua lantas berenang. Baik. Tadi presentasi dari kelompok 1, ada pertanyaan enggak? Silakan, kelompok lain ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan enggak? Ya, apa? Kelompok berapa?
5, ya kelompok 5. Apa yang dimaksud Apa yang dimaksud dengan dengan koda? koda? Koda adalah pesan moral yang terkandung dalam cerita fabel serta perubahan tokoh pada cerita fabel. Ya, koda itu berarti pesan moral dari cerita fabel ya. Pesan yang didapat dari cerita fabelnya. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Dari tadi yang beberapa yang sudah presentasi ya. Ada yang belum memahami materinya, ya, ada yang masih tegang ya. Ada yang masih tegang ya. Tapi kita beri apresiasi dulu kan. Nah, ya, pelajaran tadi, ya dari kesimpulan pelajaran tadi, ada nggak yang mau menyimpulkan ya tentang pembelajaran hari ini? Silakan yang mau menyimpulkan. Ya, silakan yang mau menyimpulkan. Ya, apa? Kesimpulannya? Silakan yang mau menyimpulkan. Ada nggak yang mau menyimpulkan? Ya, apa nih? Kesimpulan kedua, kaidah kebahasaan yang cerita fabel yaitu ada dua kata benar dan sipil dan subjek. Ada sadar, ada si dan siapa. Ada keterangan di tempat atau waktu penggunaan dalam hidup. Ya, itu kaidah kebahasaan ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ada lagi? Silakan yang menyimpulkan. Silakan, Rito, silakan Rito. Oh, iya. Kesimpulan pembelajaran struktur teks cerita fabel, orientasi pengenalan tokoh, watak, serangkaian, aplikasi permasalahan, resolusi penyelesaian masalah, koda pesan moral. Ya, jadi di situ ada kebermanfaatan pembelajaran hari ini yaitu kita dapat mengetahui tokoh-tokoh dari para watak binatang ya. Jadi wataknya seperti manusia ya. Kita juga mendapatkan nilai moral. Ya. Nah sebelumnya ada soal evaluasi ya. Ada soal evaluasi yang akan diisi oleh kalian. Ya. Ini ada 5 soal. Untuk merefleksi pembelajaran hari ini ya, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan menulis teks cerita fabel. Ya. Merangkai dulu, kemudian menulis teks cerita fabel, lalu kita akan memerankan cerita fabel. Untuk pembelajaran hari ini dengan berdoa, silakan ketua kelas disiapkan. Siap, doa, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam